Kalau dihitung daripada setiap surah. Okay. Kemudian surah yang terpanjang ada 166 ayat surah Al-Qur'an. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Nih, mahasiswa ya, rajin-rajin ya. Kita sambil nunggu nih, Ustaz. Prodi kita nih, luar biasa sekali nih. Ya, ini udah kita record. Insya Allah nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Kemudian, dan kemudian yang keempat ini sebenarnya ada ibad tulis falak dan Oh iya, saya jadikan ini. Saat ini jadi apa namanya? Co-host ya, lupa nih. Jadi co-host nanti boleh record juga. Bisa ini saat. Nanti kalau nggak langsung share juga nggak apa-apa. Kalau kameranya ada masalah. Wih, udah kelihatan ya. Masya Allah. Aduh, ya. Agak ini saat kameranya harus pakai ini ternyata kamera tambahan. Biasa juga ini pakai webcam juga ini. Saya juga pakai webcam ini. Nggak apa-apa, ini udah on time. Kayaknya biar waktunya nanti kita ini kan ya. Kita mulai aja Ustaz ya. Oh Nanti ya, sambil berjalan mangga-mangga. aja ya. Siap, siap, Oh, siap. saya lupa nih. Harusnya kita ini kan apa live streaming nih. Nah, kita live streaming kan dulu deh. Oke, sebentar saya ini ya, saya streamingkan dulu nih. Biar saat baca dunia. Bentar, sabar sedikit. Oh, 34 oke, mulai. tapi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalilnya dari surah An-Nisa ayat kelimanya, yakni menyuruh kamu apabila kita Sensor ya. Kita mulai nih ya. Kita udah live dan udah di record juga. Baik. mana titiknya tersebut dikaitkan dengan Al-Quran. Pun tadi kita sebut pembunuhan. Kemudian yang ke Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Haris, MPD, yang sudah hadir pada program Visiting Lecturer P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Syurujul Falah Bogor. Sangat luar biasa sekali Ustaz ya hari ini. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah luar biasa ya. Kita berjumpa lagi walaupun di dunia maya nih, di Zoom ya. Dan juga seluruh partisipan, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga mungkin di pemirsa yang ada di akun YouTube saya ya. Kita akan diskusi bersama hari ini sangat spesial karena terkait dengan ya perubahan ya kebijakan pendidikan, terutama nanti ada sekarang tuh kan trennya katanya mau jadi dari kurikulum merdeka menjadi deep learning. Nah, seperti apa nih ya? Tapi lebih penting lagi adalah hari ini insya Allah kita akan bahas bersama terkait dengan metode pembelajaran ya yang tadi menarik untuk kita kembangkan. Jadi bukan hanya dari sisi kurikulumnya saja, tapi dari sisi metode pembelajaran baik itu di level pendidikan dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi ya. Dan our speaker today ya sangat profesional ya, seorang dosen profesional ya dari Institut Nida El Adabi ya Parung Panjang Bogor nih ya. Baik, luar biasa sekali dan CV-nya tadi saya membacakan tapi kayaknya sudah sangat terkenal gitu ya. Nanti boleh lihat ya. Ustadz Ahmad Haris juga aktif di mana di Facebook, di sosial media dan lain sebagainya. Dan agar menghemat waktu, kita akan mulai. Kita berikan waktu sepenuhnya kepada beliau untuk bagaimana presentasi tentang metode pembelajaran. Baik, kepada beliau saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Misno. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, berkat rahmatnya kita semua bisa hadir ya pada kesempatan malam ini. Sebenarnya ini Ustadz pengen silaturahmi langsung ke Sirajul Falah kembali, cuma tidak apa-apa. Sekarang Siap, zaman insya juga Allah. AI ya, Iya, AI, betul, or betul. Internet of Things. Jadi media pun Betul, betul. kami lewat online seperti ini. Alhamdulillah. Tentunya kita juga curahkan junjungan kita ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Waalaikumsalam. kita, kita semua kelak ya menjadi apa Amin. umatnya beliau dan juga berkumpul bareng-bareng ya. Amin ya robbal Betul, alamin. betul. Mm-mm. Eh baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan melaksanakan diskusi mengenai hal-hal yang isu sekarang ini tentang apa itu deep learning dan sebenarnya bagaimana sih kita menyikapinya. Khususnya di sini adalah kita sebagai guru ya, khususnya guru pendidikan agama Islam dalam ya menerapkan apa itu deep learning dan juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita siapkan. Seperti itu. Baik, langsung saja para sahabat semuanya. Share screen. Baik, Baik, para sahabat semuanya sudah terlihat share screen saya. Ya, lihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, guys. Baik, sebelumnya kita akan coba ya mengulas kembali sebenarnya kita akan coba mereview sebenarnya apa yang diinginkan oleh menteri kita. Tiba-tiba ganti menteri ganti kurikulum atau sebenarnya apa yang itu apakah menjadi lebih baik atau juga malah semakin susah guru-guru untuk mengikutinya atau bagaimana? Jadi, eh, setelah saya telaah dan juga saya pelajari dari pernyataan-pernyataan beliau dan juga memang petunjuk teknis ya yang sudah diberikan,
Yang dimaksud pembelajaran deep learning ini sebenarnya bukan untuk mengganti kurikulum baru. Ini hanya merupakan sebuah istilah pendekatan pembelajaran. Jadi, istilah pendekatan pembelajaran ini ya yang dimaksud beliau itu eh, sebenarnya kita sudah biasa melaksanakannya, hanya saja dikemas dengan hal-hal yang baru. Jadi ada tiga pilar utama ya yang dimaksud oleh Menteri tentang deep learning itu pembelajaran yang mendalam. Ini sedikit beda dengan machine learning ya. Kalau machine learning itu istilahnya nanti di AI ya. Tapi kalau ini deep learning ini tentang pendekatan pembelajaran. Contoh adalah meaningful learning untuk apa poin-poin pertamanya. Dulu dari kurikulum awal, dari kurikulum berbasis kompetensi, KTSP dan apa K13 sampai sekarang pun kita sering kali mendengar pembelajaran yang bermakna. Nah, ini pun ya merupakan salah satu ciri utama yang diinginkan oleh menteri kita tentang deep learning itu, meaningful learning. Nah, jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Ya. Lalu juga mindful learning ya. Jadi untuk pembelajaran ini biar lebih dalam ya, eh, lebih berhierarki dan dulu ya di dalam istilah keilmuan ada pembelajaran eh, teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, ini yang sebenarnya diinginkan. Jadi pembelajaran yang baru itu berlandaskan dari pembelajaran yang lama. Jadi berjenjang terus-menerus sehingga pembelajaran itu menjadi kompleks. Dan selanjutnya, pilar ketiga yang paling utama itu sebenarnya adalah gimana kita belajar itu menyenangkan. Senang dalam belajar. Bukan hanya siswanya yang senang, gurunya juga sama-sama senang. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya tentang deep learning ini. Jadi eh, guru dan juga siswa sama-sama belajar dan sama-sama senang dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, akan tetapi yang berlaku sekarang ini agak sedikit berbeda. Mungkin kita bisa autokoreksi untuk diri kita sendiri juga. Kadang kita sebagai seorang guru tidak menyukai atau mungkin malah mengajar itu menjadi beban. Hanya sekedar menjalankan kewajiban aja. Tidak senang kita apabila mengajar. Nah, pesan saya sebelum nanti kita akan mengulas kembali bagaimana kita pembelajaran itu bisa menyenangkan guru dan juga siswanya. Sebaiknya kita sebagai seorang guru tanamkan sendiri kepada diri kita bahwa pembelajaran ini adalah ataupun jalan ini adalah jalan yang kita pilih. Ini adalah passion kita. Namanya juga passion kita. Jadi jangan sampai kita membuat kita menjadi beban dalam melaksanakannya. Kalau merupakan passion, kalau merupakan tujuan hidup, nah itu kita akan menjalaninya kan lebih semangat ya. Dan selanjutnya adalah gini teman-teman semuanya. Di dalam pendekatan pembelajaran ini jangan sampai ya membuat siswa itu sebagai objek belajar, tapi sebagai subjek belajar. Jadi, siswa itu tidak dibebankan oleh materi harus bisa A, B, C, D. Tapi kita mendorong siswa untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai siswa dibebani ya, dibebani tugas. Bedanya apa? Kita membebani dan juga kita mendorong mereka. Apabila kita membebani, tujuannya adalah kita memberikan materi dari atas ke bawah. Gimana caranya siswa kita paham dan mengerti apa yang sudah kita berikan. Tapi kalau kita mendorong gimana sih caranya siswa itu bisa mengembangkan ya potensi yang dimiliki. Nah, sebenarnya deep learning ini istilah ini memang istilah baru, tapi prinsip-prinsipnya itu adalah prinsip lama. Jadi tidak ada yang baru di dalam apa prinsip deep learning ini. Nah, sehingga eh, saat dikonfirmasi ya di media massa, nah, Menteri kita pun menyampaikan bahwa pembelajaran ini bukan untuk mengganti kurikulum baru, tapi ini adalah pendekatan pembelajaran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh.
Dan itu semua sudah biasa kita laksanakan setiap hari. Baik kita sebagai seorang guru, praktisi, ataupun juga akademisi. Baik, selanjutnya eh, di dalam deep learning ini dan juga inovasi pembelajaran, saya merumuskan ya eh, agar kita ya pembelajaran itu menyenangkan, pembelajaran itu holistik, pembelajaran itu bisa mencapai tujuannya. Saya merumuskan ada 3 hal, yaitu pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus membuat siswa itu sebagai subjek belajar, bukan objek belajar, sehingga istilahnya adalah student center learning. Jadi jangan sampai seorang siswa ini ya kita anggap subjek belajar ya, tapi sebagai bukan sebagai objek belajar, tapi seharusnya sebagai subjek belajar. Lalu, dari setiap metode, model pembelajaran, ataupun materi yang kita sampaikan, harus kontekstual dan juga relevan dengan apa yang ingin dipelajari. Selanjutnya, yang jelas adalah harus interaktif. 3 hal ini menjadi PR kita sebagai seorang guru. Hmm. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana sih untuk mewujudkan 3 ini, caranya bagaimana, dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, ya. Pada pada zaman sekarang ya, setelah masa COVID 2020 kemarin, kita dipaksa untuk familiar dengan apa yang dinamakan dengan pembelajaran online, digitalisasi pembelajaran, lalu digitalisasi media pembelajaran dan seterusnya. Walau bagaimanapun, kita tidak bisa mengelak terhadap perubahan itu. Kita mau nggak mau sebagai seorang guru harus belajar tentang perubahan-perubahan yang ada. Jangan sampai perubahan itu malah menggilas kita ya, menggilas kita sehingga kita malah pembelajaran kita bisa dikatakan tertinggal ya dengan zaman sekarang ini. Jadi setiap inovasi-inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi pun kita harus siap untuk menjalankannya. Lalu selanjutnya ini dulu ya kita mengenal ada namanya pakem. Nah, setelah saya telisik, deep learning itu sebenarnya untuk joyful learning, ya. Prinsip-prinsip pakem itu sangat dipakai, ya. Kalau dulu mungkin ada istilahnya paikem atau pakemi, ya. Paikem atau pakemi, ya. Mungkin saya singkat aja tentang pakem, yaitu pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Semuanya ini mencakup semua tadi ya, yang merupakan prinsip-prinsip deep learning itu, yaitu mindful learning, ya, lalu joyful learning, dan meaningful learning. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu harus ada maknanya, bermakna, dan juga dan harus menyenangkan. Nah, untuk mencapai pakem ini sebenarnya apa sih yang diinginkan? Ya, apa sih yang diinginkan? Bukan hanya sebagai kita sebagai seorang akademisi saja hanya mengajarkan ya, tapi kita sebagai seorang tua di sekolah, apabila kita memang mengajar di sekolah, harus memiliki tujuan dan kita memahami apa yang kita ajarkan. Prinsip pakam itu sebenarnya ada 4, ya. Yaitu pertama learning to know, membuat para peserta didik kita itu secara kognitif bagus. Jadi kognitif mereka bagus, mengetahui apapun ya segala hal yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah learning to do. Nah, di sini kalau umpamanya di istilah lain ada namanya psikomotor. Jadi setelah mengetahui sesuatu juga harus juga melaksanakannya. Saya ambil contoh gampangnya seperti ini. Pembelajaran tentang sholat. Sudah tahu sholat itu 5 waktu. Sudah tahu waktunya ada subuh, ya, ada juga zuhur, ada juga asar, ada juga maghrib, ada juga isya.
Nah, itu learning to know. Kita paham aja dulu tentang macam-macam sholat. Sudah tahu juga tentang rokaat-rokaatnya. Tapi tidak berhenti di situ ya. Eh, Sehingga ada namanya learning to do ya. Jadi apa yang sudah kita pahami, kita sudah ajarkan kepada peserta didik kita juga harus dilaksanakan. Melaksanakan sholat, subuh, dan seterusnya. Nah, lalu juga setelah itu ada namanya juga learning to be. Nah, di sini berlaku tentang multiple intelligence. Apa maksudnya? Jadi gini, buatlah ya skenario pembelajaran dan juga tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan adalah pembelajaran agar mereka bisa survival, bisa hidup secara mandiri, dan itu merupakan kebutuhan di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai itu menjadi beban bagi mereka sendiri. Ya. Jadi langkah selanjutnya adalah ini akan memupuk kepribadian mereka. Kalau istilah lainnya yaitu afektifnya. Setelah mereka bisa sholat, juga harus membuat mereka kalau nggak sholat itu gimana? Karena sholat itu adalah kebutuhan hidup mereka. Menjadi sebuah culture mereka sholat tepat waktu dan juga menjalankan segala ibadah mereka juga dengan baik. Nah, selanjutnya adalah learning to live together. Pembelajaran kita ya di sini jelas ya peserta didik kita apalagi kita memiliki adat ketimuran ya. Jadi harus bisa bergaul dengan orang lain. Banyak ya peserta didik kita yang memang juara ranking satu, juara lomba menulis esai dan seterusnya. Akan tetapi tidak memiliki teman. Banyak juga peserta didik kita yang memang jago di bidang matematika dan seterusnya. Akan tetapi saat diminta untuk menjalankan ilmunya bersama yang lain juga tidak bisa menjalankan. Nah, inilah yang diinginkan deep learning itu ya. Jadi semuanya ini didapatkan oleh peserta didik kita. Sangat menyeluruh ya. Semuanya ini jangan diambil satu-satu, tapi semuanya ini adalah sebuah satu kesatuan. Namanya satu kesatuan, ya nggak mungkin kita ambil satu-satu aja. Jadi satu kesatuan utuh ini membangun menjadi satu pemahaman yang utuh. Jadi eh, itulah yang dimaksud ya tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah tentang pembelajaran deep learning ini. Jadi deep learning ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran sebenarnya pada intinya. Oke, selanjutnya untuk mencapai ini tentang pakem ini ya, yang merupakan esensi sebenarnya apa pembelajaran yang sekarang lagi viral itu tentang deep learning itu sebenarnya perlu empat hal ya, empat hal bagi kita sebagai seorang guru. Pertama, guru itu harus punya pengalaman. Kalau guru nggak memiliki tidak memiliki pengalaman, aduh, kadang bingung ya, kadang bingung dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya bayangkan saja, saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya saat pertama kali ngajar itu di SMP. Pertama kali ngajar di SMP itu bingung saya masuk kelas mau ngapain ya. Gitu. Nah, untuk pengalaman ini bisa diminimalisir ya jam terbang itu dengan membuat namanya RPP ya. Jadi harus punya persiapan dulu. Ngajar harus punya persiapan. Kita ke mall aja juga persiapan kan, harus dandan pakai baju yang bagus. Masa kita ngajar sebagai seorang guru tidak persiapan juga gitu kan? Nah, jadi pengalaman ini juga perlu direncanakan juga ya. Nah, selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi pembelajaran itu penting, apalagi sekarang komunikasinya bermacam-macam. eh, ada WhatsApp,
ada lewat Zoom seperti ini ya. Apalagi untuk teman-teman dosen mungkin ya yang memang ngajar kadang lewat Zoom, komunikasi pembelajaran lewat media kayak gini banyak miss-nya. Pasti merasakan seperti itu. Ya, komunikasi lewat digital banyak miss-nya. Apalagi ada juga mahasiswa yang nanya lewat WA, banyak miss-nya juga ya. Lalu kata-kata tentang penjelasan baik itu lewat PowerPoint ataupun juga lewat Zoom ini juga kadang juga kurang pas, kurang klop apabila kita tidak langsung menjelaskan secara langsung. Nah, dan ini perlu kita pelajari, ini perlu kita olah. Komunikasi pembelajaran itu bisa dipelajari. Lalu bagaimana dengan guru yang pendiam? Guru yang pendiam itu bisa dilatih ya. Orang pendiam itu bukan berarti tidak bisa bicara. Tuh. Lalu jelas interaksi. Interaksi di sini sebisa mungkin sebagai seorang guru harus bisa berinteraksi bukan hanya kepada peserta didik juga ya. Peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, juga dengan wali murid, dengan masyarakat juga harus bisa ya. Dan yang keempat itu kita harus refleksi juga ya. Apa yang sudah kita lakukan sebenarnya bermakna nggak sih untuk peserta didik kita? Apa yang kita jalankan ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan tujuan kita? Apa yang kita berikan, apakah memang kebutuhan kita atau memang kebutuhan peserta didik kita? Ingat prinsip pembelajaran yang tadi disampaikan adalah student learning center. Siswa itu, peserta didik itu menjadi kunci utama. Kunci utama, fokus utama bahwa mereka adalah subjek belajar, bukan objek belajar. Nah, pembelajaran pakem ini ya bisa ya diperoleh ya sebenarnya dengan kita penerapan model-model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Nah, lalu apa bedanya dengan metode? Nah, kalau model itu, kalau metode itu, contohnya segini ya, kecil ya. Tapi kalau model merangkum banyak metode. Jadi merupakan di dalam model pembelajaran itu terkumpul banyak metode-metode pembelajaran. Nah, kita juga sebentar. Untuk beberapa model pembelajaran sebenarnya ada banyak. Ada seratusan model pembelajaran. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini untuk ya menjelaskan lebih jelas ya tentang yang diinginkan oleh pemerintah tentang pembelajaran yang menyenangkan, tentang mindful learning, meaningful learning. Saya ingin mencoba ya menyajikan tiga hal yang nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng bagaimana sih penerapannya agar pembelajaran kita bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Pertama adalah project based learning. Kedua, cooperative teaching learning. Ketiga adalah problem based learning. Nah, sebenarnya masih banyak ya. Eh apa tentang model-model pembelajaran yang ada. Insya Allah nanti kalau ada part keduanya saya akan jelaskan kembali. Nanti semoga kita bisa bertemu kembali tentang hal ini ya. Kita akan jelaskan lebih banyak lagi. Nah, pertama adalah tentang project based learning. Secara sekilas ya namanya juga project based. Ini sebenarnya menghadirkan ya, baik problem based learning menghadirkan situasi kenyataan yang ada di lapangan itu bisa kita selesaikan di dalam kelas kita. Kita memberikan tugas-tugas contoh, umpamanya dosen memberikan tugas-tugas kepada peserta kepada mahasiswanya tentang A, B, C, D dan seterusnya. Ya, itu pasti mahasiswa kita memiliki trik-trik tersendiri agar menyelesaikan tugas itu dengan baik. Contoh tentang tugas wawancara. Nah, wawancara tentang apa strategi guru ya di sebuah sekolah. Nah, di situ mahasiswa menjadi subjek pembelajar. Mereka akan menjalankan tugas itu untuk menghasilkan sebuah rangkuman tentang tugas yang diberikan oleh dosennya. Tapi itu adalah kelas mahasiswa. Lalu bagaimana dengan kelas peserta didik kita untuk SD, SMP, SMA?
jelas harus ada treatment tersendiri. Lalu selanjutnya adalah problem based learning. Problem based learning ini menjelaskan merupakan sebuah model agar masalah permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita bisa kita jelaskan dengan gamblang tentang di luar kita itu langsung bisa dijelaskan secara sedemikian rupa. Kalau di sebuah institusi atau lembaga, saya pernah mendengar itu ada namanya Kidzania, ya, Kidzania. Kidzania itu saya belum pernah ke sana, cuma saya baru ini mendapat informasi kalau ternyata di sana itu ada profesi-profesi, ada sebagai seorang guru, lalu sebagai polisi dan seterusnya. Dan di situ ada pas tadi didik kita bermain role play games ya, yang merupakan salah satu cabang dari problem based learning ini. Jadi apa menyikapi bahwa kalau umpamanya mereka sebagai seorang polisi ada permasalahan tentang kepolisian itu harus bagaimana sebagai seorang chef atau bagaimana. Mungkin nanti koreksi saya ya, saya kurang paham tentang Kidzania itu ya. Cuma informasi yang saya dapatkan kelihatannya itu bagus ya untuk pembelajaran ini. Ya, nanti silakan sambil kita sharing informasi aja. Atau mungkin ada yang mau ngajakin saya ke Kidzania boleh. Lalu ada juga yaitu yang sering kita pakai ya khususnya tentang pembelajaran yang joyful learning ini yaitu cooperative teaching learning. Cooperative teaching learning ini ya eh jadi gini, mungkin teman-teman semuanya sering ya mengajar dengan banyak permainan. Di kelas permainan ada namanya TGT, Teams Game Tournament. Lalu ada juga permainan ranking satu dan seterusnya. Ini masuk tentang cooperative teaching learning ini, yaitu pembelajaran bersama-sama, bekerja sama antara satu dan yang lain. Nah, nanti di slide saya insya Allah nanti akan di-share juga oleh panitia tentang tahapan-tahapan model-model pembelajaran tersebut. Jadi bisa nanti dipelajari sebagai bahan tambahan bagaimana sih kita untuk menyikapi pembelajaran kita biar lebih baik lagi seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit ya tentang kenapa sih ya kita harus menguasai teknologi agar pembelajaran kita lebih menyenangkan. Seperti tadi ya pernyataan saya sebentar. Saya stop dulu sebentar. Oke. Ah, saya akan ini tampilkan sebuah permainan sederhana eh, untuk mencapai joyful learning itu, ya. Dan ini bisa dibuat oleh guru itu sendiri. Nah, dengan pengetahuan teknologi PowerPoint yang sangat sederhana. Oke, baik. Saya ingin ini saja, interaktif saja ya. eh oke, baik. Kita pura-pura ya ada di dalam kelas, kita sedang ada pembelajaran. Mungkin saya bisa minta bantuan, ada namanya Sabrina. Sabrina, apakah mendengar suara saya? Ya, dengar. Oke, baik. Eh taruhlah gini, ini adalah sebuah permainan sederhana ya tentang anggap kita lagi sedang ada di kelas. Coba tolong jawab pertanyaan ya yang saya sampaikan nanti, tapi tolong jawabannya yang salah ya. Tapi tolong jawabannya Iya. yang salah. Oke, baik Sabrina.
Nabi yang memiliki mukjizat Al-Quran adalah Nabi Daud. Oke, Nabi Daud. Kita coba jawaban Sabrina. Nah, Aduh, tentang ya Nabi Allah. Daud. Oke, jawaban Anda ternyata kurang beruntung. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi pertanyaan selanjutnya. Berarti jawaban Sabrina kurang tepat. Oke, baik. Lalu selanjutnya eh, pertanyaan selanjutnya adalah contoh. Ada, wah ini ada eh, ini, wah ada Pak Surino juga nih. Oke, Pak Surino, baik. Coba ya, ada pertanyaan rukun Islam ada berapa? Coba langsung jawaban yang benar kalau ini. 5. Oke, 5. Langsung kita coba. Oke, hebat. Anda hebat. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini, teman-teman, ini bisa kita pakai ya apabila kita ingin menjalankan yang namanya joyful learning itu. Dan itu sangat murah dan bisa kita pakai berulang-ulang kali ya. Jadi deep learning itu ingat ya prinsipnya itu sebenarnya bukan prinsip baru yang diinginkan oleh pemerintah. Itu adalah prinsip lama dengan nama baru. Nah, contohnya adalah saya beli baju baru. Dalemannya tetap saya Haris, tapi bajunya adalah baru. Bukan berarti saya pakai baju baru namanya jadi Dude Herlino kan? Nggak mungkin juga. Tetap namanya juga Haris. Nah, sama juga dengan pembelajaran deep learning itu. Itu bukan kurikulum tapi pendekatan pembelajaran. Mindful learning, ya. Lalu joyful learning dan juga meaningful learning. Pembelajaran itu harus bermakna. Dan ini sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang mengagetkan, ya, bukan hal yang mengagetkan, tapi kita perlu menyikapinya, ya, agar pembelajaran kita eh, semakin baik lagi ke depan. Seperti itu. Oke, baik. Masih ada waktu mungkin ya Pak Dokter Misno. Oke, baik. Kelihatannya masih ada waktu. Saya ingin menjelaskan tentang satu hal, yaitu eh, yang tadi saya jelaskan tadi adalah pembelajaran yang memang sifatnya offline. Lalu bagaimana yang pembelajaran yang sifatnya online? Apakah bisa meaningful learning? Apakah juga bisa joyful learning? Ataukah juga bisa mindful learning? Itu semua bisa kita lakukan. Nah, saya akan share. Oke, baik. Jadi gini, teman-teman semuanya. Jadi ya, untuk pembelajaran online pun ya kita bisa juga menggunakan banyak hal. Pembelajaran online sekarang ini ya ada kita kenal ada dua hal, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Nah, dan maksudnya apa? Saat pembelajaran seperti ini, kita menyampaikan materi seperti ini, istilahnya adalah sinkronus. Dan apabila kita belajar dari video-video pembelajaran dan seterusnya, namanya adalah asinkronus. Nah, mode pembelajaran online itu, dua-duanya itu merupakan mode pembelajaran yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada tentang sinkronus kelebihannya ada, asinkronus juga kelebihannya ada. Apa maksudnya? Jelas, sinkronus ya. Kita bisa langsung bertanya langsung kepada gurunya. Saat itu juga, karena lewat Zoom seperti ini, kita bisa langsung bertanya tentang apa yang kurang jelas. Tapi tidak bisa diulang kembali, ya sama seperti pembelajaran offline. Dan juga jelas terkendala banyak hal. Medianya juga terkendala. Beda lagi dengan asinkronus.
asinkronus yang mungkin sekarang ini teman-teman sudah sering melihat ada pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran. Contohnya adalah yang ada di TV ruangguru.com. Nah, di situ kan salah satu platform pembelajaran online ya yang memang menggunakan sistem asinkronus. Jadi kita kita berbayar, kita mendapatkan video-video pembelajaran, kita pelatihan video-video pembelajaran lewat platform tersebut. Nah, itu model-model adalah asinkronus. Nah, itu semua juga nggak bisa kita hindarkan. Kita harus aware dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Sehingga guru ataupun juga dosen ya nggak boleh alergi tentang namanya teknologi. Nah, sering-seringlah selfie di depan kamera. Maksudnya apa selfie di depan kamera? Record tentang materi-materi yang ingin kita sampaikan. Jadi kita bisa diskusi langsung, kita rekam, kita share daripada ya YouTube dipenuhi oleh yang joget-joget, lebih baik dipenuhi oleh materi syiar kita ya tentang pendidikan itu untuk pengembangan pendidikan. Nah, itu lebih bermanfaat ya daripada kita yang menjadi follower. Harusnya kita yang menjadi leader. Nah, untuk beberapa video pembelajaran nanti jangan lupa ya, saya nanti akan share link YouTube saya. Setelah di-share wajib tiga hal: like, subscribe, and share ya. Ya, itu fardu ain ya nanti. Insya Allah nanti saya akan share tentang link YouTube saya. Silakan nanti teman-teman bisa untuk mendapatkan inspirasi ya bagaimana pembelajaran online yang asinkronis itu dijalankan. Oke, kembali lagi tentang materi ini. Nah, ada beberapa hal tentang model pembelajaran bukan hanya full online, tapi sekarang istilahnya akan banyak yang menggunakan istilah blended. Blended dan full online itu sedikit berbeda. Blended itu ada pertemuannya, ada offline-nya, ada juga online-nya. Jadi semuanya ini apa? Kalau blended itu kelebihan online dan juga kelebihan offline itu dirangkum jadi satu. Istilahnya menjadi blended. Insya Allah nanti saya juga akan share tentang ini materi ini. Jadi teman-teman semuanya bisa juga mempelajari hal itu. Nah, pembelajaran blended ini bisa juga dilaksanakan banyak hal, yaitu model station lab. Tapi dengan catatan ini ya, teman-teman semuanya, ini adalah apabila tentang medianya ataupun juga sarana dan prasarananya mendukung. Dan ini merupakan ya syarat ya sebenarnya syarat kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi di menteri terdahulu kan ada istilahnya kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu yang memang waktu itu digaungkan contoh ada mata kuliah model pembelajaran di Institut Nida El Adabi. Nah, saat itu pula mahasiswa pun bisa mengikuti mata kuliah eh, tentang model pembelajaran khususnya tentang hal yang serupa di Sirojul Falah umpamanya. Nah, untuk Merdeka Belajar kayak gitu, apabila kampus tidak menyiapkan sarana dan prasarana secara online itu hampir mustahil. Eh, hampir mustahil karena pembelajaran itu bisa saja dilaksanakan secara bersama-sama ataupun juga dalam tempo waktu yang sangat singkat sehingga tidak mungkin bisa menggapai atau pembelajaran itu didapatkan semuanya, hampir nggak mungkin. Nah, maka dari itu ini untuk kurikulum Merdeka Belajar memang wajib sarana prasarananya mendukung untuk pembelajaran online juga. Nah, model yang pertama yang bisa digunakan yaitu tentang model station lab. Nah, model ini para siswa itu bisa dapat berpindah dari satu station ke stesen lainnya pada jadwal yang sudah ditentukan, di mana setidaknya ada beberapa stesen tersebut, ada satu stesen yang menggunakan pembelajaran daring atau online. Gampangnya kayak gini, teman-teman semuanya, ada beberapa ruangan-ruangan ya yang pembelajarannya
apa beberapa bermacam-macam ya. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran macam-macam itu bisa satu eh, siswa ataupun juga secara kelompok berpindah antara satu ruangan ke ruangan yang lain. Kalau istilah lazimnya kita namanya moving class. Tapi kalau moving class yang kita pahami sekarang ini semuanya wajib offline. Tapi kalau model Station Lab ini, salah satu kelasnya itu adalah modelnya online. Nah, itu namanya salah satu model yang bisa kita terapkan yaitu tentang blended learning. Baik, selanjutnya ada juga model à la carte. Ya, sebentar. Aduh, 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 aduh. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Eh, Oke, nih. Aduh, kliknya terlalu ini, terlalu kencang jadinya slide-nya berpindahnya terlalu banyak ya. Lalu selanjutnya ada model individual rotation. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk teman-teman dosen, untuk model ini apa sebenarnya bisa diterapkan apabila memang yang eh, kampusnya menerapkan sistem SKS ya. Jadi apa bisa apa saat itu juga ya pada saat itu juga ada pembelajaran yang berbeda-beda dilaksanakan. Nah, ini juga bisa diterapkan yaitu model individual rotation. Lalu selanjutnya ada juga model flip class ya. Nah, flip class ini ganti-gantian nih. Jadi apa siswa itu belajar online di rumah ya melalui pembelajaran platform online. Bisa juga secara Zoom seperti ini ya, bisa juga secara asinkronus juga. Nah, selain itu, saat ada jadwal bertemu ya secara offline, yang materi didapatkan entah itu lewat Zoom seperti ini ataupun juga lewat asinkronus melalui video pembelajaran, bisa langsung didiskusikan kepada dosennya saat ketemu. Nah, ini beberapa hal, beberapa model-model pembelajaran tentang kekinian yang bisa kita pakai ya. Tujuan utamanya apa? Yaitu meaningful learning, joyful learning, dan juga mindful learning. Sebenarnya banyak ya yang apa yang ingin saya jelaskan, tapi kalau dijelaskan pada saat ini juga nanti kita nggak kebagian waktu untuk diskusi. Insya Allah nanti untuk materi ini semuanya saya akan share ya, juga tentang bonus ya tadi tentang model permainan ya model permainan. Nanti kita juga akan saya akan share juga ya untuk hal tersebut. Oke, mungkin itu sementara Pak Dr. Misno, Mangga. Baik. Oke, baik. Kelihatannya Pak Dr. Misno ini sedang ini off. Baik, untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Langsung saya, Mangga. Halo, halo. Assalamualaikum. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Saya meminta materinya aja, Pak. Tadi telat masuk, maaf. Oke, nanti kita akan share kok. Jangan khawatir. Nanti kita insya Allah akan share juga. Baik, Ya, oke. terima kasih. Mm-mm. Kalau begitu saya ingin melemparkan sebuah isu. Nah, sebuah isu tentang pembelajaran ini. Ah, apakah memang pembelajaran yang diterapkan sekarang apakah harus seperti itu yang diinginkan pemerintah ataukah bagaimana? Yaitu contohnya tentang pembelajaran P5 sekarang ini. Saya ingin berpendapat pendapat dari teman-teman semuanya nih. Yaitu banyak tuh guru-guru akhirnya bawa ember ke sekolah ya. Iya, yaitu sebenarnya tujuannya apa? Tentang meaningful learning dan mindful learning ya.
Jadi pembelajarannya bermakna. Jadi biar lebih jelas hierarki. Apakah harus seperti itu ataukah tidak? Ataukah bisa dengan cara lain? Tidak harus guru-guru bawa ember ke sekolah, bawa tanaman ke sekolah, dan seterusnya. Ada yang memiliki pendapat? Ya, saya izin menanggapi, Pak. Oh, mangga, mangga, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tadi P5 ya, Pak ya. Mohon maaf sebelum ya, Pak, saya off cam. Eh, jadi kalau menurut saya begini, selama ini kan pembelajaran itu di kelas ya, misalnya, katakan tadi contohnya Bapak kan bawa ember nih ke sekolah. Misalnya kita sedang membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Di kelas kita bahas tumbuh-tumbuhan, manfaat. Misalnya cara merawat tanaman, misalnya bagaimana menanam tanaman dulu lah misalnya ya. Eh, Pupuknya, kemudian tanamannya ditancapin. Tapi di benak siswa itu gimana sih ini penjelasannya Bu Guru ini menanam tanaman yang benar tuh seperti ini. Nah, supaya menurut saya P5 itu bagus ya menurut saya Pak. Supaya anak-anak itu langsung mempraktekkan, langsung melihat prosesnya. Kita juga bisa membimbing. Ada positifnya gitu. Jadi tidak hanya kita di kelas teori saja gitu. Dan itu juga menjadi refreshing juga sih buat siswa kalau saya lihat. Karena kalau jam P5 itu seneng banget kayaknya gitu. Jadi P5 sih luas Pak ya. Kadang juga bikin poster kita atau kita bikin hias-hiasan di kelas itu yang edukatif untuk uh, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada anak-anak. Dan itu menjadikan anak-anak tuh senang gitu. Kalau jam P5 itu kayaknya sama kita ngajak anak-anak itu kalau kita belajar di outdoor gitu kan, mereka tuh seneng banget. Jadi kalau P5 itu juga membuat anak-anak itu bahagia gitu. Meskipun mungkin sebagian ada juga yang memandang itu sedikit merepotkan gitu ya. Harus bawa alat. Kalau kita misalnya mau bikin, mau memperlihatkan bagaimana cara menanam tanaman yang baik dan benar itu, ya kita harus bawa potnya, harus kita sediakan tanamannya, kita harus mempraktekkan langsung kepada anak-anak. Nah, gini, nah ya cara menanam tanaman itu pupuknya dulu, ada pupuk dasarnya misalnya. Jangan ditimbun sampai ke tengah pohonnya, akarnya saja, kemudian sedikit dipadatkan, kemudian nanti ditaburkan pupuk di atasnya lagi. Nah, itu meskipun mungkin sedikit merepotkan, tapi menurut saya positifnya juga banyak. Uh, Kalau saya sih P5, saya mendukung saja Pak, selama itu untuk kebaikan anak-anak itu bermanfaat. Itu menurut pandangan saya. Demikian. Terima kasih. Oke, bagus. Nih, luar biasa nih pendapat dari Ibu Nurmita ya. Nah, itulah sebenarnya ya apa beberapa hal yang memang diinginkan oleh pemerintah. Cuma kadang ya, kadang kala keterbatasan media ya dan keterbatasan untuk media pembelajaran itu yang menjadi masalah. Eh, Tadi ya contoh tentang menanam tanaman dan seterusnya. Apabila kita memang memiliki ya taman sendiri, tanaman sendiri ya, kita udah ada tempat sendiri, tidak perlu guru langsung terjun ke apa bawa-bawa tanaman. Bisa juga tadi ya langsung ditunjukkan saat itu juga. Nah, kembali lagi, kalau kekurangan media pembelajarannya, mau nggak mau seperti yang tadi disampaikan, guru harus dirobotin, bawa tanaman ke kelas, bawa ember ke kelas dan seterusnya, gitu. Tapi pada prinsipnya, itulah mindful learning, meaningful learning dan joyful learning tersebut. Pembelajaran yang menyenangkan tidak bisa didapatkan apabila pembelajaran itu ruang lingkupnya hanya kelas saja. Kelas, tembok, kursi itu akan membuat siswa itu jenuh. Makanya perlu ada namanya jeda.
refleksi ya, keluar dari nuansa kelas tersebut. Sehingga bisa dikatakan inovasi-inovasi dari pembelajaran P5 pun ya bisa kita terapkan untuk mencapai deep learning yang sudah kita bahas tadi ya. Akan tetapi kembali lagi media pembelajarannya harus sesuai. Begitu. Ya. Oke, good. Terima kasih Bu Nurmita. Baik, ada lagi yang mau berkomentar? Kita diskusi saja. Oke. Oh iya, ada. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit. Eh Insya Allah kita masih ada bisa dua pertanyaan kembali. Mangga. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, halo. Apa ada yang mau ditanyakan? Mangga. Oke, mungkin saya ingin coba ya bertanya tentang ini. Ada Ibu, ada Ibu Yuni. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Yuni. Ibu Yuninya banyak, Pak. Yang mana? Oh ya, mau yang mana nih? Ada Yuni aja, ada Yuni Arianti nih. Atau mungkin yang udah ada suaranya Ibu Yuni Arianti. Baik. Nah, Sekarang yang ingin saya sampaikan nih. Nah, mungkin iya, nanti Pak. pendapat dari teman-teman semuanya. Media Iya. pembelajaran itu apakah wajib menggunakan teknologi, contoh seperti PowerPoint atau teknologi internet, ataukah kita juga bisa menggunakan media pembelajaran itu biar pembelajaran itu joyful, menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran konvensional, potongan-potongan gambar dan seterusnya. Apakah harus online ataukah sebenarnya bisa pakai yang konvensional? Bagaimana Menurut, menurut Ibu Yuni? ya, ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak. Karena baru tahu tadi jam setengah 9 lewat. Jadi telat 40 menit. Eh, baik, saya coba jawab seini saya, Pak. Jadi kalau menurut saya, insya Allah tidak wajib. Jadi memang bagus kalau misalnya kita pakai yang tadi ya. Tapi kalaupun tidak ada, konvensional pun sebenarnya tidak masalah gitu. Itu bagaimana kreativitas dari si pengajar aja gitu, supaya lebih menarik ke anak-anak atau ke murid gitu. Jadi tergantung kali ya Pak ya, tergantung dari si pengajar yang membawakannya. Kalau memang harus menggunakan apa proyektor itu juga bagus, lebih kekinian anak-anak tuh lebih menarik melihat yang visual gitu. Tapi tidak tidak juga membuat yang konvensional ketinggalan gitu loh Pak. Jadi akhirnya tergantung bagaimana cara menyajikannya. Itu menurut saya. Ya, gimana mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan juga atau pendapat yang lain. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pendapatnya dari Ibu Yuni. Oke, di sini ada Ibu Yuni Arianti, ada Ibu Yuni aja ini. Ibu Yuni aja bisa ini bisa mendengar suara saya. Oh, kelihatannya tidak mendengar. Ada Ibu Yuni Awati nih. Apakah bisa mendengar suara saya? Banyak namanya Bu Yuni ya. Iya, banyak yang namanya Yuni ya. Eh, ini. Waduh, favorit nih nama Yuninya Pak nih. Oh iya. Tapi Pasangan Ibu yang nggak Ya. tidur Rioni Arianti. langsung melek Enggak, namanya. mungkin Pak saya isi apa ngasih masukan juga itu kayaknya bagus juga Pak belajar dengan cara apa di luar gitu ya kalau misalnya kan di kelas terus ya bisa jenuh juga tapi kalau ada
keluar, misalnya cara berkebun dan lain sebagainya itu bagus juga menurut saya, Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Badriah tentang pendapatnya tentang pembelajaran di luar kelas. Ya, mungkin untuk di beberapa sekolah ya ada itu pembelajaran memang eh, ini ya langsung ke alam ya. Itu sebenarnya menyenangkan loh, menyenangkan bagi peserta didik kita. Pun sama juga kalau umpamanya di bangku kuliah pun sama biasanya. Saya pernah mendengar ada dosen yang memang beberapa kali outing kelas itu malah menyenangkan juga. Pembelajarannya langsung mengena langsung apa yang diinginkan. Begitu. Nah, itulah yang dinamakan ini ya meaningful learning itu ya. Jadi pembelajaran itu harus bermakna. Semua yang kita lakukan ya di lingkungan kita ini memang pembelajaran kita memang kita harapkan memiliki makna ya agar lebih baik lagi untuk mengarahkan peserta didik kita. Begitu. Oke, baik. Saya punya satu isu lagi nih, satu isu lagi. Mungkin nanti minta pendapatnya juga. Nah, jadi gini, eh seorang guru, ya, seorang guru. Ini saya ingin nanya yang kira-kira guru PAUD, guru SD, yang guru SD, Bu Sri Rewangsi mungkin ya, Ibu, di PAUD atau SD? Halo, Ibu? Ya Pak, di PAUD Pak. Oh, di PAUD. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya nih. Kira-kira pembelajaran menyenangkan atau tidak? Oke, ada Ibu Ade Iis ya. Nanti kita akan berikan waktu ke beliau. Eh, oke, Bu Sri Rewangsi terlebih dahulu. Seumpamanya gini, anak ya diminta bawa sesuatu ke sekolah. Ya. Biasanya kalau anak-anak PAUD atau TK itu seneng banget tuh dibawa sesuatu ke sekolah. Nah, menurut dari Bu Sri Rewangsi ini, eh, ap- untuk pembelajaran itu apakah termasuk menyenangkan atau malah meribetkan? Ya kalau untuk anak-anak sih ini sih Pak mengasihkan gitu Pak. Kalau ada kegiatan, seandainya suruh menanam gitu tuh anak-anak tuh menikmatin gitu Pak, senang. Jadi berbaur dengan alam tuh anak-anak itu merasa senang, enjoy gitu Pak. Oke, Gitu. baik, alhamdulillah ya. Oke, jadi apa apa anak-anak kalau toh membawa sesuatu memang apa malah menyenangkan ya untuk pembelajaran-pembelajaran ini di sekolah. Biasanya biasa kan bawa makanan kayak gitu-gitu ya, Bu Siti Lewangsi kalau umpamanya di PAUD Oh, ya. iya Pak, kalau bawa makanan mah udah itu udah kegiatan rutin tiap hari ya Pak ya. Iya. Terutama bawa makanan sehat yang dimasak orang tuanya itu anak-anak suka menikmatin gitu Pak. Cuman kelemahan orang Mm-mm. tua zaman sekarang ya Pak ya maunya tuh apa-apa serba instan gitu Pak. Jadi anak-anak dibawain jajanan gitu itu sangat memprihatinkan bagi kami para guru PAUD ini Pak. Jadi jadi Eh, dari awal aja udah dikasih snack gitu loh Pak. Udah sarapan di rumah roti. Kalau ditanya tuh nyampe sekolah juga bawaannya ya paling itu Pak wafer, roti begitu. Jadi makan sehat itu kayaknya minim sekali gitu loh Pak. Ya, alhamdulillah sih kita ada itu ya Pak ya. Kalau PAUD itu kan ada POMG gitu, jadi ada makan sehat setiap bulan gitu. Jadi guru bisa mengarahkan, tolong nanti dikasih menu ini gitu, menu tahu, tempe, telur tuh jangan sampai dilupakan. Kalau sekarang ini kan rata-rata kan orang tua paling menu anak sosis gitu Pak ya, nugget gitu, chicken gitu aja. Jadi anak-anak itu sama sayur itu udah jauh sekali gitu Pak. Dikasih menu sayur gitu nggak mau makan. Ya mungkin itu karena kebiasaan juga di rumahnya kali Pak ya. Begitu yang saya ini Pak, yang saya amati ini bertahun-tahun selama ini. Oke, bagus. Nah, itu kembali lagi mindful learning, meaningful learning ataupun juga joyful learning juga nggak bisa berjalan dengan baik
tanpa ada dukungan dari orang tua juga ya Ibu ya. Kita bisa Iya, mengambil kesimpulan itu. iya benar Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang raise hand mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari Ibu Ade Iis Mariam karena waktu diberi kesempatan sampai 21.15 ya. Oke, oke, mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih. Jadi saya nggak ada pertanyaan sih, hanya mau sharing. Saya bukan guru, saya hanya calon dosennya ini nih, timnya Pak Aris dan lain-lainnya, teman-teman di Nida El Adabi. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat bagaimana seorang guru itu sesekali membawa anak untuk beraktivitas di luar ruangan. Kebetulan anak saya dulu mengalami sekolah SD itu di dalam ruangan, lalu di tahun keempat dia sekolah, kelas 4 saya pindahkan ke sekolah alam, dan dia karakternya lebih terbentuk di sana. Jadi memang saya dan sebagai orang tuanya itu berpendapat anak-anak itu harus diisi dengan banyak bermain dan sambil belajar. Nah, kebetulan di sekolah alam itu tidak ada kewajiban anak itu harus pinter secara akademik, tetapi dia harus memiliki karakter, dia harus bisa yang namanya bersosialisasi dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya salah satu kelebihan di sekolah alam adalah anak kita tuh digabung dengan anak kebutuhan khusus. Jadi dia tuh dari situ udah terbangun empatinya. Itu di SD ya, Pak. Lalu di SMP anak saya sempat juga di sekolah asrama bola, dan sekarang di SMA ini dia sekolah umum. Dan dia tuh udah terlihat karakternya eh bagaimana memang mempunyai anak zaman sekarang itu cukup-cukup deg-deg gitu ya. Serba campur baur gitu, dan memang peran guru tuh menurut saya tuh amat sangat penting, tetapi kita tidak bisa menyalahkan guru atau kita memiliki memindahkan beban kepada guru 100%, karena guru tuh sebenarnya hanya tim support untuk orang tua dengan kita mengirim anak kita ke sekolah. Jadi kita harus sebagai orang tua harus bisa berterima kasih banyak kepada gurunya, dan tentu gurunya juga tidak tidak diharapkan untuk adil, tidak boleh pilih kasih seperti itu terhadap murid-muridnya. Dan memang untuk SMA pun juga sesekali bisa merasakan kegiatan di luar ruangan, itu bagus banget, karena memang buat anak zaman sekarang gitu Pak ya, kalau dia dituntut untuk belajar terus dengan berbagai macam godaan sosial media, bahkan sekolah tuh sekarang ujian aja pakai HP loh Pak. Saya sih to be honest, kalau jadi orang tua nggak setuju ya dengan itu. Saya lebih suka cara-cara konvensional seperti dulu, bagaimana kita diajarkan untuk lebih banyak menulis, karena secara tidak langsung dengan menulis saraf-saraf di jari kita itu akan mengalirkan ingatan ke otak kita secara tidak langsung. Sedangkan kalau HP itu buat saya tidak efektif. Itu aja sih. Terima kasih loh Pak atas kesempatannya, dan teman-teman yang memberikan pendapat tuh luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade Iis Mariam. Eh, saya baru bertemu Ibu Ade Iis Mariam, baru ketemu sekali kalau nggak salah ya Ibu Ade Iis. Insya Allah nanti. Betul Pak. Oke, baik. Tadi sudah ada pendapat. Jadi memang gini teman-teman semuanya. Mungkin sebagai konklusi sedikit ya sebelum nanti kita serahkan ke Pak Dr. Misno. Jadi apa yang diinginkan Menteri Pendidikan kita sekarang ini tentang deep learning itu, eh, tadi kita sudah bahas sebenarnya ada 3 hal yang diinginkan. Pertama, mindful learning, meaningful learning, dan juga joyful learning. Nah, semuanya ini sebenarnya prinsip-prinsipnya sama dengan pakem itu ya, pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Aduh, agak belibet nih kalau udah malam nih. Biasanya kalau malam kayak gini harus minum kopi biasanya. Iya, harus itu. Oke. Nah, eh, Mm-mm. tapi semua itu bukan tanggung jawab dari guru semata. Tadi juga udah disampaikan testimoni dari Ibu Ade Is Mariam. Nggak mungkin guru dibebankan itu semua. Maka dari itu kita sebagai seorang guru, juga sebagai orang tua, juga membantu ya, membantu pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak kita.
sebagai orang tua juga harus mendukung ya apa yang dicita-citakan oleh menteri kita dan juga apa dari sekolah kita. Harus saling mendukung, harus istilah zaman sekarang namanya sinergi ya. Jadi nggak boleh saling bertentangan. Hmm. Kalau dulu saya sebenarnya sepakat banget tuh zaman dulu sinerginya. Sinerginya walaupun mungkin sekarang bakalan ini ya Pak Dokter mungkin Iya, masuk betul. viral. Contoh makanya kalau anaknya nakal dijewer. Lapor ke Hmm, orang tuanya kalau zaman dulu ditanya jewernya yang kanan atau kiri. Oh yang kanan. Sama orang tuanya tambah dijewer yang kiri. Ya, kiri. itu sinergi sebenarnya Heeh. karena sama-sama memiliki pandangan yang sama. Tujuannya untuk kebaikan anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita bukan sebagai objek untuk belajar, tapi ingat ya, anak-anak kita sebagai subjek pembelajar. Sehingga segala hal yang kita lakukan itu gimana caranya anak-anak kita bisa survive ke depan. Mungkin itu sedikit Pak Dr. Misno. Untuk waktu saya kembalikan. Masih ada 5 menit sebenarnya. Mangga. Enggak sih sebenarnya tadi itu maksud saya itu apa untuk materi itu sampai apa 21.15 gitu. Mudah-mudahan ada waktu nih saya pengennya sampai sesuai dengan jadwal nih 21.30 ada Oke, waktu nggak Ustaz baik. nih? Saya Iya, harusnya kalau dengan Ustaz Ahmad siap, Haris nih Pak harusnya Dokter. 2 jam. Oke, baik. Ada. Ya, oke, ini set nih. Istilahnya nanti kalau ada yang mau bertanya boleh juga ya. Mungkin satu pertanyaan dulu dari saya nih, Ustaz. Jadi kebetulan kan ini kan memang sebagian besar ini juga adalah mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi ada salah satu dari profesor yang sedikit apatis ya dengan istilahnya itu pendidikan agama Islam. Nah, ya spesifiknya adalah ketika bicara tentang metode pembelajaran. Tadi kan sangat luar biasa sekali tuh ini dilihat oleh dunia ini bagaimana deep learning itu ya. Jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa nih kontribusi dari pendidikan agama Islam dalam mungkinlah boleh kita gali dari deep learning gitu ya. Atau pertanyaan lebih spesifik lagi, bagaimana sih sebenarnya ada tidak contoh-contoh praktik deep learning dalam Islam, mungkin dalam Al-Quran, mungkin dalam hadis, atau mungkin juga dalam peradaban Islam. Mungkin jawabannya kalau saya biasa hanya 3-5 menit cukup, nanti baru pertanyaan berikutnya satu-satu gitu ya. Jadi Oke. pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya deep learning dalam perspektif pendidikan agama Islam atau dalam perspektif ya sejarah peradaban Islam. Mungkin ini menarik nih karena jangan sampai nanti kita wow dengan soalnya tuh Barat itu luar biasa gitu ya. Kata-kata juga udah English ya, deep learning, tapi kita tuh punya padahal itu. Islam itu sendiri udah punya. Kayak gimana nih Ustaz nih? Boleh mohon pencerahannya nih. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin saya sebenarnya sedikit agak berseberangan ya. Justru ya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ya tentang pembelajaran agama Islam ini sebenarnya secara tidak langsung itu sudah menjalankan deep learning itu. Nah, Ya, secara betul, tidak langsung betul. Setuju. sebenarnya sudah menjalankan itu. Akan tetapi kita nggak ngerasa. Saya Betul. saya ambil contoh sebenarnya seperti ini. Justru ya, sebenarnya pembelajaran deep learning itu kalau umpamanya dikemas, ditelisik lebih jauh, kembali lagi ya, ingin mengajarkan 3 hal. Faktor kognitif, afektif, dan juga psikomotor kepada peserta didik kita. Makanya itu ya, pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan menyeluruh itu kan, itu menjadi poin pokok di pembelajaran deep learning itu. Nah, justru kognitif, afektif, dan psikomotor itu sudah banyak ya apa ada di dalam pendidikan agama Islam juga. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Nah, dalam pembelajaran eh, proses-proses yang pembelajaran holistik yang ingin diterapkan yaitu menggunakan prinsip konstruktivistik, yaitu tentang tadi ya mindful learning. Saya ambil pembelajaran tentang sholat saja. Nah, jadi pertama diberitahu, nah ya tentang sholat, lalu dikasih tahu tentang sholat dan seterusnya, sampai nanti pembelajaran meningkat ya, diingatkan dengan sampai dipukul pantatnya. Dan seterusnya untuk sholat. Itu juga ya pembelajaran untuk afektifnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya sedikit berbeda, justru teori Barat yang menyontek nilai-nilai dari budaya Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya,
Ada apa salah satu hadis ya tentang saat Nabi menyampaikan ajarilah anakmu itu untuk berenang ya, berkuda dan juga berburu. Itu pembelajaran yang holistik dalam artian mindful learning itu menyeluruh. Ya mainnya, ya fisiknya ya, dan juga pengetahuannya. Berkuda itu jelas ya memerlukan fisik yang luar biasa. Nah, fisik yang luar biasa. Saya pernah naik kuda, Pak Dokter. Eh, apa cuma berapa itu udah badan udah rentek aja itu Ya, ternyata perlu fisik yang kuat. iya Eh, betul. lalu juga memanah itu perlu juga ketelitian fokus dalam belajar. Itu sebenarnya semuanya itu sudah ada di hadis semuanya juga sudah ada. Dan satu lagi Hmm. ya yang mungkin kita gampang lupa ya tentang pembelajaran Hmm. yang nanti pembelajaran yang bermakna. Salah satu anjuran kita setelah sholat subuh itu jangan tidur lagi. Itu setelah sholat subuh itu Kebiasaan jangan gitu tidur lagi. biasanya tuh ngantuk tuh. Betul. Nah, justru ya, justru Hmm. banyak hal setelah setelah secara penelitian belajar setelah sholat subuh itu gampang masuknya dan gelombang otak kita gampang menerima masukan dari berbagai macam hal. Nah, jadi banyak kontribusi dari khususnya dari Al-Quran ataupun hadis ya tentang pembelajaran deep learning ini. Kontribusinya banyak. Justru sebenarnya bukan kontribusinya banyak. Justru sebenarnya deep learning itu salah satu bagian kecil dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Ah, Oke, luar biasa sekali ya, Seth ya. Artinya betul ya. Jadi sebenarnya memang kalau dalam Islam sendiri kan dalam Islamic education kan memang ada yang sifatnya itu memang istilahnya itu apa ya kayak taken for granted gitu. Artinya memang ada nih secara tekstual di dalam Al-Quran, hadis dan juga sejarah peradaban Islam. Ada juga yang mungkin sifatnya itu dia ya pengembangan dari teori-teori yang sudah ada. Tapi ada juga nanti memang sesuatu yang baru nih gitu ya yang baru yang memang kita juga tidak menolaknya juga kita bisa kembangkan juga. Misalnya tadi kan bicara tentang mungkin sekolah alam gitu ya. Kemudian juga misalnya juga kita kritik misalnya kalau sekarang kan berkembang namanya itu pendidikan berdiferensiasi misalnya gitu kan ya. Kan dalam Islam udah dari dulu misalnya ada surat Abasa wa Tawalla Anja'ahul A'ma. Itu udah berdiferensiasi sekali tuh bahwa nggak boleh ngajar itu cuma yang pinter dong, yang kaya doang, tapi yang buta, yang miskin, ya mereka juga perlu belajar juga, gitu kan. Jadi intinya tuh memang ke sana sih arahnya sebenarnya bagaimana kita sebagai ya akademisi, mahasiswa, dosen bidang pendidikan agama Islam itu harus harus menggali ke akar kali gitu ya. Tapi jangan lupa juga mengembangkan ke atas sehingga nanti akan lebih lengkap lah untuk pendidikan agama Islam. Nah, kita kasih kesempatan mungkin ya. Tadi waktunya kalau bisa tuh jam 21.30, 21.45 lah gitu ya. Ada yang mau bertanya nih kayaknya nih Ustadz nih. Silakan nih siapa nih yang mau bertanya terkait dengan tadi deep learning ya. Nanti sambil saya juga mau bertanya lagi. Silakan ada yang mau bertanya nggak nih? Biasanya agak malu-malu nih Ustadz nih kalau mau bertanya nih biasanya nih. Walaupun tadi udah banyak yang nanya nih ya. Jadi mahasiswa tuh, aduh nanti kalau nanya dikira belum paham lagi nanti dimarahin dosennya lagi nih. iya. Nah, ya, sambil menunggu nih ya, nanti langsung open mic saja, kamera langsung dibuka, kemudian nanti boleh langsung bertanya. Di sela nggak apa-apa lah, kita kan diskusi ya. Nah, diskusi, ada satu pertanyaan nih, Sat, nih, terkait dengan tadi misalnya untuk ya, tadi sebenarnya udah dibahas sih, cuman pengen lebih penguatan lagi nih. Jadi sebenarnya bagaimana implementasi ya kalau kurikulum deep learning ini diterapkan untuk khusus mata pelajaran ya tadi Quran hadis kemudian akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan Islam, sama fikih. Nah, seperti apa nih implementasi contohnya? Kan selama ini banyak sekali riset menunjukkan bahwa kualitas dari guru madrasah di Bogor saja, Kabupaten Bogor itu dia mengalami penurunan. Bahkan kemarin ketika saya ngisi satu forum untuk MGMP PAI, mereka tuh mengatakan nggak percaya diri dengan sebagai guru PAI.
Iya, kenapa? Karena guru PAI gitu kan, saya kulihat dipandang sebelah mata lah gitu. Makanya ini apa webinar seperti ini penting untuk guru PAI, calon guru PAI itu untuk menguasai metode penelitian, metode pembelajaran yang ada turosnya, tapi juga ada kontemporernya. Nah, pertanyaan gimana saat nih? Contoh implementasi nih dari kedepannya deep learning dalam mata pelajaran PAI, Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, dan juga Fikih. Sama lah dalam 3-5 menit saja. Silakan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Nih, bagus Hmm. sekali ya. Ini bukan hanya ini ya di mungkin di beberapa tempat yang saya temui pun ya Hmm. sama Ustadz. Jadi mahasiswa saya alumni banyak yang minder ya, khususnya tentang Hmm. penguasaan teknologi juga ya. Penguasaan Hmm. teknologi itu banyak juga yang minder. eh Udah apa mulai nggak minder setelah terima P3K Pak Dokter. Masya Aduh, Allah. ya banyak juga Iya. ya yang minder. Akan tetapi sebenarnya gini, teman-teman semuanya. Implementasi untuk pembelajaran ini untuk PAI khususnya di sistem pembelajaran pendekatan pembelajaran yang deep learning ini bisa dimulai dengan tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah kita siapkan. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran tersebut? Contoh untuk pembelajaran Al-Quran hadis ya. Apakah kita akan cenderung ke apa? Tentang kognitifnya aja ataukah perlu afektifnya ataupun juga psikomotornya. Jadi tiap-tiap kompetensi kompetensi dasar di tiap-tiap mata pelajaran itu kita skenario demikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, caranya memang perlu saling belajar dan juga saling mengingatkan. Ya, intinya gini, kita sangat merugi ya apabila kita tidak saling menasehati dalam kebenaran. Nah, seperti surat Al-Asr ya. Wal asri ya demi masa sungguhnya manusia itu mengalami kerugian kecuali yang beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan. Nah, tanamkan kepada diri kita sebagai seorang guru PAI demi masa ya. Allah yang memiliki masa saja ada ayat yang tentang masa itu ya. Jadi masa untuk saling menasehati, masa saling untuk menyemangati antara satu dengan yang lain itu luar biasa. Oke, mungkin itu sementara Pak Dokter. Oke, baik. Kita kasih kesempatan yang lain nih. Tadi udah luar biasa sekali ya. Artinya memang tadi watawasau bil haq, watawasau bis sobernya itu memang juga kita saling termasuk webinar ini nih gitu ya. Saya belajar dari teman saya luar biasa sekali dan ini menurut saya itu sangat kurang ini ya. Maksud saya itu waktunya kurang gitu. Untuk sebenarnya kayak gimana sih dalam tadi misalnya saya balik lagi nih atau mungkin tambah lagi. Ini silakan ya kalau yang mau bertanya langsung saja. Karena biasa saya pengen banyak tanya nih karena saya pengen banyak belajar. Kebetulan saya ngajar juga semester ini tuh di inovasi desain pembelajaran ini, Ustaz. Ya, jadi inovasi desain pembelajaran bagaimana ya desain ataupun rancangan pembelajaran itu ya kalau yang selama ini kan berjalan tuh biasa ya baik itu RPP ataupun modul ya kalau di kurikulum mereka di modulnya itu ya kadang itu sebagian besar itu apa ya bukan guru yang bikin gitu ya kadang ada yang bikin kadang download kadang juga kalau ada beberapa jaringan sekolah itu apa dari konsorsiumnya dan lain sebagainya, menurut saya agak-agak sayang gitu ya. Mestinya seorang guru itu ya membuat modul atau RPP-nya dengan tadi pertimbangan sumber daya, sumber dayanya ya, sumber daya alam atau sumber daya manusianya itu sendiri, termasuk juga menentukan sehingga nanti jangan sampai dia hanya ngikutin. Kalau menurut saya kayaknya agak tidak kreatif ya, walaupun ada improvisasi ketika seorang guru mengajar, kemudian dia mengikuti ya modul atau RPP yang sudah ada gitu ya. Jadi kayak apa ya nanti kalah sama robot jadinya gitu ya. Sentuhan-sentuhan untuk apa humannya itu menurut saya agak kurang nih, agak kurang ya. Jadi kan kalau di desain itu memang mulai dari tujuan, kemudian nanti ada pendekatan, ada model, ada media, ada metodenya sampai kepada evaluasi. Itu kan banyak banget walaupun nanti levelnya baru rancangan. Nah, termasuk mungkin tadi kaitan dengan tadi kan deep learning itu bagian dari
dari inovasi. Kalau di PAI berarti ya menurut saya itu sangat mungkin ya, sangat mungkin banyak. Saya biasa bicara tentang gini misalnya itu ketika misalnya ya di desain itu atau di materi misalnya. Jadi ketika merujuk kepada hadis misalnya kalau bahwasanya ku aula bisolati bain fadribuhum fil asyar gitu ya. Jadi perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat pada usia 7 tahun. Nah, the big question adalah 7 tahun itu berarti sekarang kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 ya, SDMI. Nah, berarti, tapi kan secara rasionalnya, logikanya bahwa ketika seorang anak itu disuruh untuk sholat, sholat itu kan apa? At-tahuru satrul iman. Al-wudu minas sholah. Artinya bahwa ya sebelum dia disuruh untuk sholat, harusnya dia udah bisa belajar wudu. Nah, berarti belajar wudhunya itu kapan? Ya, apakah ketika dia kelas kalau tadi usia 7 tahun disuruh sholat, berarti ya minimalnya itu adalah usia 6 tahun diajari wudhu. Nah, pertanyaan materi di fikih apa di kelas 1 MI ataupun SD, wudhunya udah lewat atau belum tuh? Sebelum wudhu lagi kan harus paham tentang misalnya toharoh ya, istinjanya gitu ya, mungkin termasuk juga tayamumnya tadi. Nah, itu juga penting ya. Termasuk mungkin nanti yang agak beda sedikit misalnya ketika misalnya pelajar putri misalnya ya, ketika dia sudah mulai balik itu kan dia sudah wajib tuh ya pakai hijab, sholat dan lain sebagainya. Nah, itu kadang justru malah terlupakan. Jadi kayak ya pendidikan agama Islam untuk pelajar putri misalnya gitu kan ya. Untuk apa yang perempuan itu kan harus diajarkan. Jadi sebelum dia misalnya haid misalnya dia harus diajarkan tuh gitu kan ya diajarkan dari awal apa yang harus disiapkan. Nah, gitu termasuk yang paling penting kalau masalah haid berarti cara bersihnya, kapan waktunya, kemudian bagaimana cara termasuk saya sering di ini juga saya di telepon ada anak-anak MTS kelas 3 gitu ya. Itu sering nanya, "Set, gimana sih? Mohon maaf nih ya agak sedikit ini. Gimana sih cara apa mandi junub yang benar gitu kan ya." Itu nggak tahu tuh. Malah kan udah kalau berarti kan usia berarti 11, 12 mungkin ada yang 9 tahun juga ya. 9, 10, 11, 12 itu kan yang laki-laki sudah balik gitu kan sudah mimpi itu kan harus diajarkan gitu kan ya. Nah, ini kaitan dengan materi. Tadi kalau kaitan dengan media tadi mungkin memang banyak tuh yang perlu diperbaiki dari pembelajaran PAI ya. Walaupun kalau saya selalu mengatakan media itu bukan hanya teknologi gitu, bukan hanya teknologi media itu bahkan mungkin ruang kelas sendiri itu juga adalah bagian dari media gitu ya. Jadi jangan hanya harus pakai proyektor, harus pakai touchscreen. Menurut saya sih nggak seperti itu juga gitu ya. Itu bagian dari media. Nah, yang paling penting tadi di sini tentang metode. Makanya hari ini kan tentang metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu saya sering lihat gitu ya, mungkin belum terbiasa gitu ya. Terutama mungkin yang PAI kita kan berarti ya di MI ya sama MTS. Nah, ini mungkin nanti guru-guru tuh bisa sharing nih. Jadi metode pembelajaran itu sangat sangat kaku sekali ya, sangat kaku sekali ya, hanya dengan ceramah gitu ya, kemudian juga di LKS mungkin gitu. Nah, ini menurut saya agak sayang. Makanya seorang guru PAI mestinya dia juga memang tadi punya peningkat minimal inilah apa ya guru itu kan karakternya itu kan dia mau belajar ya, long life education. Nah, ini berarti yang hadir di sini berarti sangat spesial nih, Ustaz ya. Mereka mau belajar. Kita kasih kesempatan dulu saja ya, yang mau bertanya nih. Silakan nih, kita masih ada waktu. Izin mungkin sekitar 10 menit ke depan nih. Ada yang mau nanya Ya. nggak, Ustaz? Siapa nih, Ustaz Fahru Rozi? Ada yang mau nanya? Ya, atau yang lainnya silakan. Jadi kuliah itu salah satunya juga bisa mengungkapkan ide dan gagasan biasanya itu ya. Jadi jangan khawatir. Silakan, siapa nih? Tadi yang udah open kamera, nggak semua nggak open kamera juga nggak apa-apa. Kalau mau nanya langsung boleh juga. Silakan. Tetap aja ada yang mau disampaikan, silakan pengalamannya. Ya, boleh di mute, unmute. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyikapi tadi dari Pak Haris sendiri yang masalah ketika dihukum sama guru, nanti datang ke rumah pun akan dihukum sama orang tuanya gitu ya. Tambah lah gitu dalam arti. Nah, sekarang ini
pada era sekarang mungkin ini lebih ke realita dalam arti fakta yang terjadi ketika kita menghukum siswa ataupun siswi yang terlambat. Nah, ini biasanya apa yang kita laksanakan, sanksi tersebut malah menjadi beban bagi kita ketika siswa atau siswi tersebut menyampaikan kepada orang tua melebihi hukuman atau sanksi yang kita berikan. Misalkan, tadi Pak Aris menyampaikan jewer misalnya kanan, nanti di kiri akan sama orang tuanya akan dihukum kirinya gitu, telinga kiri. Kalau sekarang dihukum 5 putaran aja lapangan ketika esoknya datang orang tua Belanja ya. menyikapi menyikapi bahwa guru itu nggak boleh kayak gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena di rumah pun nggak pernah dihukum sama orang tuanya. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru tuh sedikit apa ya dalam arti kalau misalnya udah diserahkan ke pihak sekolah ya harus legowo gitu dalam arti serahkanlah apa yang harus dididik sama terhadap anaknya gitu ya. Apa kebijakan sekolahan harus diikutin gitu ya. Karena mungkin terlambat lah atau dalam pembelajaran menggunakan gadgetnya gitu kan. Nah ini suka terjadi juga kayak gitu. Ketika kedua berarti ada 2 hal. Yang pertama ketika terlambat kita hukum 5 putaran, malah orang tuanya datang, malah membalik faktakan ke kita. Eh, saya aja belum pernah menghukum anak saya gitu ya. Kok bapak berani gitu ya? Nah itu. Yang kedua ketika eh, mungkin tidak mengerjakan tugas di dalam gurunya sedang menjelaskan, anaknya menggunakan HP. Ketika kita razia atau lebih apa, lebih ke hal diambil lah HP-nya, orang tua memberikan untuk kapasitas anak katanya untuk belajar. Kenapa guru diambil? Nah ini kan serba salah kita. Makanya Iya, saya mungkin betul. ingin penjelasan dari Pak Dokter gitu ya dan Pak Haris, gimana kita harus menyikapi hal tersebut agar kita itu tidak disalahkan karena kita mendidik. Mungkin itu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahrul Raji Al-Wahabi, luar biasa ya. Kita langsung ke Ustaz Ahmad Haris nih, MPD nih. Gimana nih tanggapannya nih? Karena memang tadi kena ini dikit towel dikit aja. Saya juga pernah sih ngalamin juga gitu. Saya padahal itu lama ya, tahun 2016-an kali gitu ya. Cuma saya jewer doang gitu kan dia langsung macam-macam itu ibunya itu sampai ngirim surat. Saya bilang kalau bisa begini gimana ya Awan dari dalam perspektif pendidikan agama Islam tuh kayak gimana sebenarnya nih? Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi hampir ini di semua tempat ya, di semua sekolah. Hmm. Nah, bukan hanya di satu sekolah aja, tapi hampir semua tempat seperti itu. Di saat kita memiliki giroh ya untuk mendidik peserta didik kita sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi ada juga ya penolakan dari sisi orang tua juga. Nah, sebenarnya untuk tadi ya tentang hal-hal tentang model pembelajaran di kelas dan seterusnya itu mungkin tadi sudah saya sampaikan di atas. Cuma tadi karena sekolah ya mungkin lebih kepada apa manajemen pendidikan di sekolah tersebut sebenarnya. Adalah pertama gini. Sekolah untuk menyamakan persepsi. Ya, tadi kan mungkin solusinya gimana nih? Untuk menyamakan persepsi Hmm. perlu adanya kalau beberapa sekolah ada istilahnya namanya parenting ya. Nah, cuma ini Parenting kalau betul. saya Hmm. nggak terlalu sepakat kalau parentingnya di apa menggunakan prinsip-prinsip apa psikologi dari luar ya sebenarnya. Mungkin Hmm. nanti debatable juga ya. Salah satu yang saya nggak sepakat contoh menggunakan ini ya bahasa yang positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, nah kayak gitu. Negatif jangan gitu ya. Iya. Oh, 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 Nah, oh. padahal kita hampir semua apa menemukan di setiap surat di dalam Al-Qur'an itu banyak kata-kata jangan ya. Jadi apa kalau saya sih lebih sepakat apabila menggunakan parenting
nanti ya narasumbernya memang praktisi bidang pendidikan agama. Itu kalau sekolah Oh. agama Islam ya, kita konteksnya sekolah agama Islam. Kalau yang umum pasti nanti debatable lagi. Nah, itu Mhm, pertama ya, mhm, menyamakan persepsi antara eh, orang tua dan guru ya, itu memang susah dan itu PR berat. Dan hampir apa hampir selalu ada masalah itu tiap tahun ya. Bukan hanya ini ya bukan hanya tiap tahun, kadang tiap semester ataupun tiap hari itu kadang ada. mhm, Kadang ada. Maka dari itu perlu ada namanya tadi ya, komunikasi pembelajaran yang memang tadi harus dimiliki bukan hanya komunikasi kepada peserta didik saja, tapi komunikasi pembelajaran yang memang untuk teman sejawat, wali murid, dan seterusnya. Dalam artian, bagaimana sih cara kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan kepada stakeholder yang ada. Dalam hal ini adalah wali murid. Nah, perlu juga sampaikan juga ya, memang agak susah apabila kita menjelaskan di taraf yang berbeda. Saya punya anekdot seperti ini. Saya punya anekdot seperti ini. Mungkin sering di Facebook terlihat ya seliweran-seliweran kayak gini. Ada namanya Pak Warto ya naik mhm, pesawat sama pramugari disuruh pindah ke belakang itu nggak mau gitu kan. Anda itu siapa? Saya itu pramugari. Oh, pelayan. Ngapain pelayan nyuruh-nyuruh saya pindah tempat duduk kayak gitu kan. Nah, eh, sampai akhirnya ada pengunjung yang memang dengar menyampaikan sesuatu ke Pak Warto. Akhirnya Pak Warto mau pindah ke belakang gitu. mhm, Nah, ternyata yang disampaikan itu beda dengan pramugari yang menyampaikannya, wah Pak, kalau duduk di sini nanti Bapak bisa-bisa ke Medan nih. Padahal ini kalau umpamanya Bapak jurusannya Jakarta, duduknya di belakang Bapak kayak gitu. Nah, mhm. menggunakan komunikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa kita menggunakan komunikasi yang sama memang. Dan satu lagi, cara berkomunikasi itu bisa dilatih. Berdasarkan pengalaman juga. Seperti itu. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang baik secara ilmiah itu agaknya tidak bisa kita terapkan juga untuk semua kasus. Sehingga kembali lagi, cara berkomunikasi kita juga penting untuk menyamakan persepsi. Kurang lebih seperti itu, Pak Dokter. Oke, luar biasa ya sama Taris ya. Jadi tadi makanya nanti di mata kuliah kan ada komunikasi pendidikan gitu ya. Karena ketika komunikasi antara guru dengan murid itu kan itu proses komunikasi. Saya kebetulan saya sempat kuliah di ilmu komunikasi gitu ya. Jadi tahu tuh untuk teori-teori komunikasi. Makanya nanti ada mata kuliah komunikasi pendidikan. Menarik ya, Saudara Roji ya. Kalau dari saya mungkin memang kalau seperti itu kan udah terjadi ya. Tapi untuk antisipasinya, kalau udah terjadi kan berarti tinggal wa amruhum syura bainahum. Berarti ya musyawarah apa sih, tapi untuk antisipasi itu sebenarnya memang kesepakatan ya, kesepakatan tadi mungkin jadi di parenting atau di biasa di awal pertemuan, mungkin juga dari pertemuan-pertemuan dengan wali dari siswa itu ya memang disampaikan bahwa aturan kita seperti ini, setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah, misalnya kita nggak ada misalnya tadi itu hukuman fisik ya. Nah, misalnya suruh menghafal atau mungkin suruh tadi kalau keliling lapangan atau apa itu kan bukan hukuman fisik, justru itu hanya untuk ini efek jerah gitu. Saya sendiri juga fisik dalam artian kan dalam misalnya tadi kan ya fadribum fil asar itu sebenarnya kan kan ada maknanya, itu banyak sekali interpretasi, nyari yang memukul hatinya, memukul rasanya itu kayaknya nggak tepat juga gitu ya, memang ya memang dipukul gitu kan. Nah, walaupun konteks sekarang memang mungkin perlu di ya apa interpretasi baru. Tapi tadi kalau jawaban saya lebih cenderung ya komunikasi dengan wali siswanya gitu ya. Oke, sistem pendidikan kita itu seperti ini. Kemudian nanti ada reward, ada punishment. Disepakati sepakat atau enggak?
gitu ya. Kalau nggak sepakat ya ya berarti ya udah nggak usah masuk di sini gitu ya. Kecuali nanti itu kalau kebijakannya terkait dengan kalau yang Islamik sih kalau menurut saya gitu. Karena tadi betul saya juga setuju dengan Pak Ustadz Dr. Ahmad Haris nih ya bahwa nggak semuanya nggak mesti pakai jangan gitu, tidak juga. Kemudian larangan juga memang kalau itu bentuknya larangan dan menurut saya hukuman juga ya wajar saja kan hukuman bukan untuk menyakiti gitu kan ya. Yang terjadi sekarang tuh karena nggak ada hukuman tadi ya kalau yang viral itu kan justru malah apa namanya perkelahian kemudian bullying itu kan malah banyak terjadi gitu ya giliran betul sekarang itu kalau saya ngajar di yang S2 itu guru-guru itu mau jewer aja udah nggak berani gitu kan ya saya juga ngobrol dengan apa namanya eh, guru SD juga di Jakarta itu mereka mau nyentuh anak aja itu udah nggak berani tuh tapi saya rasa kalau dalam Islam menurut saya enggak sih, enggak seperti itu gitu ya. Enggak seperti itu, tapi tadi kesepakatan, kesepahaman tadi ya antara manajemen sekolah, madrasah dengan orang tua gitu kan ada batasannya. Kemudian juga ya tadi ada media komunikasi antara manajemen dengan orang tua sehingga nanti apa nih? Ya memang seperti itu biasanya anak bilangnya cuma suruh keliling begini, dibilang tadi itu mungkin eksploitasi lah gitu ya atau menyakiti dan lain sebagainya. Oke, itu ya Sobat Roji ya. Jadi nanti bisa dikomunikasi dan juga kesepakatan. Karena banyak nih parenting itu memang ketika misalnya pesantren atau sekolah ketika mau masuk, ini aturannya begini. Ya mungkin kalau ada masalah manajemen misalnya, oh kita nggak bisa nih, pokoknya kita terima semuanya, nggak ada perjanjian-perjanjian lah gitu ya, karena mungkin cari siswanya itu kurang gitu ya, mungkin nanti agak beda lagi, walaupun tentu saya disampaikan bahwa seperti ini kita tidak ada hukuman fisik yang menyakitkan, kita hanya justru ini adalah untuk mendidik, sepakat atau tidak. Jadi di awal gitu di awal. Kalau sudah terjadi seperti itu, kalau sudah terjadi berarti ya ya apa musyawarah lah apa nih sebenarnya gitu. Ini betul atau tidak? Cari jangan hanya percaya dari satu pihak saja. Itu kan berarti dimusyawarahkan tuh. Itu ya Saudara Roji ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Oke, waktunya udah lewat nih, udah 9 menit setelah Mutaris nih. Luar biasa sekali ya. Ini tadi mohon maaf, saya tadi sedikit ngikutin tapi ini di apa di YouTube juga ada, di rekaman juga nanti saya akan banyak pelajari terus. Nanti izin juga di share juga ya, Ustaz Haris ya di YouTube dan juga di beberapa sosial media jadi biar ada manfaatnya banyak. Nanti rekamannya kalau perlu juga nanti saya akan kirimkan juga. Baik, terakhir mungkin closing remark ya. Penutup nih Pak Ustadz terkait dengan metode pembelajaran untuk PAI ya hari ini dan untuk ke depan itu seperti apa? Mungkin dalam 2-3 menit nih, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Jadi gini, kembali lagi, jadi jangan kecil hati ya. Justru semua model pembelajaran yang sekarang ini pendekatan pembelajaran ini yang dicanangkan pemerintah, entah itu kemarin KTSP, K13 ataupun sekarang deep learning ini, justru itu semuanya ada di dalam pendidikan agama Islam. Hanya saja, memang kita juga sebagai seorang guru pendidikan agama Islam jangan alergi terhadap perubahan. Informasi internet, informasi ChatGPT juga dan seterusnya itu juga bukan sesuatu yang haram. Justru itu suatu perubahan yang tidak bisa kita elakkan untuk membangun ya, untuk juga mengembangkan pembelajaran yang mindful, yang meaningful dan juga joyful learning untuk peserta didik kita. Mungkin itu sementara Pak Dokter untuk konklusinya. Baik, terima kasih. Ustaz luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini apa memang bisa terlaksana dengan baik untuk deep learning ini dan juga apa untuk PAI juga bisa dikembangkan juga bahwa kita tuh tadi tadi setuju PAI itu memang sangat kaya dengan pendidikan, dengan model pendidikan, dengan pendekatan pendidikan, dengan metode pendidikan, dengan desain pendidikan. Tinggal kita mau menggali dari turos kita kemudian juga apa riset yang ada sekarang ini dan melakukan pengembangan
pengembangan untuk ke depan yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih banyak Ustaz Dr. Ahmad Haris, jazakallahu khairan, hatur nuhun. Mudah-mudahan kita akan bisa komunikasi lagi, kita akan bisa untuk sama-sama lagi nih bahas tentang mungkin kalau teman-teman juga perlu di YouTube saya juga banyak untuk yang penggunaan ChatGPT, kemudian juga Perplexity, kemudian typeset.io gitu ya. Itu sekarang dengan ini juga sangat mungkin. Atau kita nanti sama-sama bisa bareng-bareng nulis dengan artificial intelligence juga. Silahkan nanti kita bisa sama-sama lah belajar, terutama tugas mungkin di kuliah atau mungkin juga jurnal sampai kepada penulisan skripsi tentu saja. Baik, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Jangan lupa wabarakatuh. stay lanjut tune di ya. YouTube ya, nanti Terima akan kasih Pak Aris. Oke, Mangga.